Kursi Dirut dan Wadirut Pertamina sudah ditinggalkan Dwi Sucipto dan Ahmad Bambang. Posisi Wadirut pun diputuskan dihapus pada RUPS. Padahal posisi Wakil Direktur Utama baru diputuskan beberapa bulan lalu. Menteri BUMN Rini Sumarno menyatakan bahwa dirinya menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk mengangkat Wadirut agar dapat membantu jajaran direksi dalam menjalankan tanggung jawab Pertamina yang semakin besar. Rini menambahkan proyek-proyek besar yang dimaksud antara lain revitalisasi kilang hingga penambahan kapasitas kilang yang ada di beberapa daerah. Pertamina juga diminta untuk meningkatkan kapasitas produksinya di tahun mendatang. Namun di tengah perjalanannya terdapat permasalahan kepemimpinan di tubuh Pertamina, di mana jika ini diteruskan akan membahayakan Pertamina sendiri. Akhir Agustus itu Dewan Komisaris mengusulkan kepada kami, kepada pemegang saham, bahwa karena besarnya Pertamina di tahun 2017, tanggung jawabnya sangat besar, di mana proyek akan ada sebesar 700 triliun, dan kita mempunyai tanggung jawab untuk membuat BBM satu harga, dan juga mendorong untuk kita lebih memegang banyak sumur-sumur. Dewan Komisaris mengusulkan untuk adanya Wadirut. Makanya bulan November kami lakukan ini. Tapi ternyata malah membuat kepemimpinan ini menjadi goyang antar dua ini, malah yang tadinya ada teamwork sekarang jadi tidak ada teamwork. Padahal semua itu bisa tercapai kalau teamwork dengan pemimpinan yang tepat. Jadi akhirnya Dewan Komisaris memberikan usulan demikian kemarin, dan saya rasa juga tepat, dan Bapak Presiden merasa itu adalah yang paling tepat. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, ya, kembali kita lanjutkan dialog. Pak Tanri, ini kemudian yang sekarang disorot masyarakat adalah sebetulnya restrukturisasi sudah dilakukan beberapa bulan lalu, tapi kemudian hanya dalam waktu 3 bulan restrukturisasi lagi. Ya, betul. Jadi begini, Dewan Komisaris dalam fungsinya untuk melakukan pengawasan ya. Jadi kita mengawasi, kita meneliti gerak-geriknya ini Dewan Komisaris kayak bagaimana, apa yang terjadi. Misalnya saja pengangkatan tenaga-tenaga strategis itu terhambat 3 bulan, 4 bulan tidak terjadi. Padahal ini kan harus dipenuhi. Harus diisi. Banyak posisi-posisi strategis yang kosong. Ada 20 katanya Pak ya? Iya, ada 20 total ya. Jadi bagaimana mungkin organisasi bisa berjalan dengan sempurna, apalagi dengan proyek-proyek yang besar ini. Jadi akhirnya Dewan Komisaris, nah jangan lupa Dewan Komisaris ini di pengalaman saya di Pertamina barangkali adalah yang paling profesional selama ini, dan terhormat mereka semua kecuali saya mungkin ya. Oh, Anda paling terhormat. Ya, pertama wakil dari Departemen Keuangan, Saudara Suhasil, dia kepala badan. Kemudian wakil dari ESDM, Saudara Archandra, dia wamen bahkan ya. Wakil dari BUMN, Saudara Edwin, dia adalah deputi bidang energi, ditambah lagi Sahala, orang yang paling berpengalaman. Lalu saya sebagai profesional independen. Jadi saya kira kita sangat kredibel. Nah, Dewan Komisaris itu rapat berkali-kali, tapi karena tidak yakin apakah ini perlu kita usulkan untuk penggantian atau pelepasan salah satu atau dua-dua dari kepemimpinan ini, maka kami Dewan Komisaris 5 orang ini menginterview seluruh anggota Dewan Direksi 9 orang itu, termasuk yang namanya Direktur Utama. Kesimpulan kami adalah bahwa tidak mungkin organisasi ini bisa diperbaiki dengan kepemimpinan yang ada pada waktu itu. Jadi kami mengusulkan kepada pemegang saham agar diadakan pergantian atau perombakan kepemimpinan. Nah, kami mengatakan kepemimpinan itu tergantung kepada pemegang saham. Dia mau ganti satu, dia mau ganti dua, pokoknya kepemimpinan. Karena pada dasarnya kepemimpinan itu adalah kedua orang ini, yaitu Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Kesimpulan itulah yang kemudian mendasari pemegang saham, dalam hal ini Menteri BUMN, mungkin meminta blessing daripada Presiden, karena beliau mengatakan disetujui oleh Presiden. Dan itulah yang terjadi, dan terjadi dalam waktu yang cepat. Jangan lupa ya, tidak perlu lebih dari 3 bulan untuk kita menilai manusia. Jadi kalau orang mengatakan terlalu cepat, enggak terlalu cepat. Sebulan pun kita sudah bisa melihat. Lebih baik sekarang daripada berlarut-larut. For every day you delay, it costs
the company a lot of money. Oke, Pak, kalau misalnya problemnya adalah dua orang ini, begitu kenapa kemudian tidak mengganti orangnya saja, tapi kemudian mengganti sistem juga? Artinya tetap saja ada COO tadi dan kemudian dirut, tapi kemudian hanya orangnya saja yang diganti. Jadi begini, seperti yang dikatakan saudara saya Didu tadi, saya setuju sekali dibutuhkan satu posisi lagi. Nah, mungkin saja begini, kami akan meneliti kembali the structure. Mungkin nomenklaturnya juga kami akan pelajari lagi. Jadi sebelum kami mengusulkan orangnya, kami akan meneliti kembali struktur itu sendiri, sehingga terjadi suatu struktur yang memungkinkan efektivitas daripada pengelolaannya seperti dikatakan saudara saya. Pak Said. Jadi saya pikir begini, Pertamina ini kan posisi yang tekanannya sangat besar. Ada 3 tekanan yang terjadi, terus adalah tekanan eksternal, tekanan internal, dan tekanan risiko. Yang dibutuhkan orang memang itu adalah orang endurance maksimum yang ada bisa di situ. Endurance yang maksimum, bukan berarti profesor dokter, tapi memang endurance-nya sangat maksimum. Nah, ini kemarin saya lihat di kemungkinan besar adalah endurance yang berbeda. Sopir ini endurance-nya agak lamban dibanding connect. Sehingga connect kadang-kadang, lah kok sopir kok lama sekali. Nah, menurut saya jadi saya titip nanti di jalan sendiri. Jadi saya pikir Pak, saya titip ke Pak Tani, ke komisaris. Jadi ada 3 hal nanti di dalam menurut saya dilihat adalah orang yang dicari endurance-nya yang kombinasi antara menghadapi tekanan eksternal, tekanan internal, tekanan eksternalnya besar sekali, dan tekanan risiko. Terlambat sehari itu ini sekali, dan menurut saya memang sudah dirut itu sudah harus menyadari dirinya bahwa dia manusia publik, bukan hanya manusia profesional. Di DPR itu bisa 3 hari 3 malam. Kalau tidak ada wadirut maka macet perusahaan. Jadi itu harus dipikirkan. Ya, apapun namanya. Tapi harus ada operasi yang ini. Nah, terus di dalam memang menurut saya sudah harus ada yang mengkoordinir siapa sih yang menghadapi tekanan eksternal. Karena tekanan eksternal itu tekanan kekuasaan macam-macam itu tinggi sekali juga. Saya pikir Pak Tandi paham betul. Tekanan internal itu juga sangat dalam, karena saya tahu kekompakan daripada orang-orang di Pertamina, karyawannya itu sangat profesional, tekanannya juga tinggi. Kalau ada perubahan di atas, gelombang ini di bawah ini harus diperhatikan juga. Itu saya katakan tekanan internal. Tekanan risiko ini ada juga. Jadi menurut saya 3 poin yang harus dicari orang adalah mencari orang yang kuat menghadapi tekanan eksternal, tekanan internal, dan tekanan risiko. Dan CEO dirutnya itu sudah semi manusia publik. Karena memang pekerjaannya diundang di istana, diundang di mana. Jadi jangan, saya sangat mengharap pengisian itu yang harus dilakukan, Pak. Jadi perlu ada orang operasional khusus. Betul. Iya, itulah yang kami katakan COO, kemudian nomenklaturnya itu wadirut. Memang tidak bisa, bayangkan kalau 14 orang yang lapor kepada dia kalau tidak ada yang namanya CEO atau wadirut, ditambah yang 26 perusahaan dari public pressure. Tidak mungkin. Impossible seorang CEO itu bisa mengelola seluruhnya. Jadi ketua komisi minta waktu, ini minta waktu, Anda tolak berkali-kali, maka itu ada digoreng terus di partai politik apa segala. Jadi menurut saya memang sudah harus, Pak, bahwa dirut itu adalah 70% kerja untuk profesionalnya, 30% menghadapi publik. Pak Said, kita akan CEO di dalam, betul. Ya, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa tetap bersama kami di Hot Economy.